Ya, kita kembali lagi ke pembahasan kita selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang materi shaping pada Microsoft Word. Untuk shaping sendiri biasanya digunakan untuk membuat bangun datar, bangun ruang, banner, ataupun semacam seperti itu ya. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu tentang shaping sendiri karena pernah dipelajari ya pada saat masih sekolah. Nah, di sini untuk menu shaping kalian bisa langsung ke menu insert. Lalu di sini ada menu shape. Nah, di sini ada beberapa seperti bangun datar yang bisa kalian gunakan. Bangun datar, garis, atau arrow dan yang lainnya ya. Nah, untuk membantu pembuatan shaping agar terlihat lebih sistematis dan presisi, kalian bisa gunakan yang namanya grid line seperti ini. Nah, grid line ini kalian bisa temukan di view, di kolom view, lalu di sini ada tulisan grid line pada show or hide ya. Nah, grid line-nya kalian checklist saja, maka dia akan jadi seperti ini. Sedangkan jika kalian tidak memakai grid line, dia akan polos seperti kertas biasa ya. Nah, grid line ini membantu kalian dalam membuat sebuah gambar agar terlihat lebih sistematis gitu. Jadi kalian tahu gambar itu lurus atau tidak, gambarnya presisi atau tidak, seperti itu ya. Itu lebih memudahkan. Nah, nanti setelah kalian selesai membuat gambarnya, kalian bisa unchecklist grid line-nya gitu ya. Jadi grid line ini hanya untuk membantu proses penggambaran. Nah, kita lanjut. Di sini kita akan membuat sebuah contoh bangun ruang. Di sini ada gambar kerucut. Nah, kerucutnya ini agak sedikit kombinasi ya, karena di sini untuk jari-jari atasnya dia garisnya ini putus-putus, berbeda dengan garis yang di bawah. Maka kita bisa gunakan beberapa shape yang ada di insert shape ini ya. Nah, karena di sini tidak ada gambar kerucut langsung, nah kita bisa gunakan yang namanya triangle di sini. Ada isolasi triangle. Nah, kalian bisa gunakan segitiga ini, lalu kalian bisa langsung aplikasikan di grid lainnya. Nah, usahakan saat kalian, ini saya kepinggirin dulu. Nah, usahakan saat kalian membuat garis atau gambar, titik ini harus kalian fokuskan pada setiap sudut segitiganya. Ini kan ada sudutnya kan. Sedangkan kalau misalnya dia diperbesar atau diperkecil atau kayak semacam di kanan, di kiri. Nah, kalau seperti ini kan contohnya dia nggak tepat pada sudut kan. Nah, ini gambarnya akan kurang simetris ya. Jadi kalian bisa langsung kayak sesuaikan dengan titiknya gitu. Nah, contohnya seperti ini gitu. Jadi gambarnya terlihat lebih simetris dan presisi gitu ya. Di sini kita bisa atur yang namanya fill dan outline-nya. Nah, di sini pada menu drawing tools format, di shape fill atau di shape style kalian bisa pilih sendiri style yang kayak seperti apa, atau mau diberikan warna. Di sini kita pakai warna putih ya backgroundnya, jadi tidak usah dirubah berarti. Lalu di sini ada outline-nya atau garis tepinya, ini dia lebih tebal. Berarti kita bisa langsung ke shape outline. Lalu di sini ada weight. Weight ini untuk mengatur ketebalan garisnya. Di sini kita bisa pilih mau berapa pt. Contohnya di sini kita pakai 3 pt. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, segitiganya sudah kita buat. Sekarang kita buat yang namanya bagian lingkaran bawahnya. Nah, di sini untuk lingkaran, jika kita menggunakan shape yang oval atau yang lingkaran ini, itu salah ya stepnya, karena ini saya kasih contoh dulu yang salahnya. Karena saat nanti shape fill-nya kalian hilangkan, lalu kalian ubah shape outline-nya, basis-nya menjadi titik-titik, maka dia lingkarannya secara keseluruhan akan titik-titik. Sedangkan di sini yang diminta pada soal adalah hanya bagian jari-jari atasnya saja yang putus-putus, sedangkan yang bawahnya utuh.
Nah, jadi kalau menggunakan oval itu salah ya. Nah, berarti kita harus pakai shape apa nih? Kita bisa komando insert, shape, kita pilih yang namanya arch. Di sini ada di basic shape. Di basic shape di sini namanya arch. Kalian bisa pakai ini. Kalian klik, lalu kalian cukup klik sekali saja. Diklik sekali, lalu dia akan muncul seperempat lingkaran ya. Seperempat lingkaran. Ini kalian bisa atur, jadi si arch ini gunanya kalian bisa membuat seperempat, setengah, atau lingkaran tidak utuh, atau mau lingkaran utuh juga bisa gitu pakai arch ini. Jadi di arch ini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, sedangkan di sini kita butuh setengah lingkaran. Berarti kalian cukup klik yang tanda kuning ini, kalian tarik, kalian atur sesuaikan dengan sudut yang seberangnya seperti ini. Lalu kita bisa rotate, tetap ada di drawing tools format, di sini ada rotate. Kalian bisa sesuaikan dia mau di rotate ke sebelah mana. Di sini kita pakai rotate left 90 derajat ya. Lalu kita bisa langsung geser. Nah, untuk menggesernya sendiri kalian bisa gunakan mouse langsung digeser, atau kalian bisa gunakan tanda panah pada keyboard. Jadi kiri, kanan itu kalian bisa sesuaikan ya. Nah, terus setelah itu kalian bisa langsung atur ukurannya. Misalnya di sini kita butuh outline-nya. Nah, di sini ada weight, dasesnya. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk si outline ini bentuknya garis-garis atau seperti apa gitu ya. Nah, terus setelah itu, karena di sini kita butuhnya putus-putus, nah putus-putusnya ini kita pakai yang agak lebih long dash aja ya, karena di sini kita butuh yang lebih tebal ya, lebih panjang garisnya. Nah, weight-nya kita bisa gunakan yang lebih tebal lagi, yang PT-nya sekitar 3 PT atau 4,5 PT. Gitu. Kita bisa pilih yang 3 PT, lalu kita tarik. Nah, di sini kalian bisa pilih sendiri atau disesuaikan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalian tinggal atur aja. Lalu kalian bisa langsung copy paste ya. Copy paste atau Ctrl D untuk duplikat. Lalu di sini kalian tinggal rotate saja ke arah sebaliknya. Flip vertikal. Nah, karena di sini kita butuhnya yang utuh, garis lingkarannya, maka shape outline-nya kita bisa ubah, tinggal diubah menjadi lurus. Seperti itu. Jadi lebih simpel ya. Nah, untuk garis yang bawahnya atau lingkaran bawahnya, ini kan udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal kasih garis tengahnya atau tinggi kerucutnya. Tinggi kerucutnya ini kita bisa pakai yang shape, di sini kita bisa pakai garis lurus atau line. Nah, kalau misalnya dia ada tanda panahnya, kita bisa pakai yang namanya arrow. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa pakai line. Ini kita tinggal tarik saja garisnya ke tengah. Seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tinggal atur shape outline-nya. Weight-nya berapa? Kita pakai 3 PT saja, jadi disamakan semuanya. Nah, sudah seperti ini. Lanjut, sekarang kita butuh untuk tulisannya. Di sini ada A, B, C, D. Nah, untuk tulisan kita bisa pakai di shape. Di sini ada text box. Kalian bisa langsung klik. Kita misalnya tulis huruf C atau A. Kita C dulu ya untuk yang atasnya. Lalu kalian bisa ke format. Nah, shape fill-nya ini kalian bisa hilangkan. No fill. Lalu shape outline-nya kita no outline. Jadi tidak ada garis di setiap hurufnya. Nah, ini kita kecilkan saja seperti sini. Nah, setelah itu kalian bisa langsung atur posisinya. Mau ditaruh di mana gitu. Nah, ini kita tinggal biar cepat. Kalian nggak usah bolak-balik. Kalian tinggal Ctrl D atau duplikat sebanyak yang kalian perlu. Misalnya kita butuh 3 lagi untuk A, D, B. Berarti di sini kita tinggal taruh dan kita ubah hurufnya.
misalnya jadi A. Lalu di sini menjadi D. Atur untuk yang sebelah sini. Lalu di sini ada B. Nah, contohnya seperti ini dan selesai kayak gitu. Nah, karena gambarnya kita belum grouping, kalau ini kan kita pindahkan jadi pindah semua kan jadi satu kesatuan gambar. Nah, sedangkan ini saat kita pindahkan dia masih terpisah-pisah. Nah, cara menyatukannya itu pakai namanya grouping. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Jadi kalian klik saja tadi yang gambar kalian buat, misalnya segitiga. Lalu kalian bisa shift, lalu kalian tekan lagi gambar garisnya, kalian tekan yang outline atas sama yang lingkaran yang bawah, kayak gitu. Dan kalian klik juga jangan lupa yang hurufnya. Jadi sambil shiftnya tetap ditekan ya sampai kalian selesai semuanya. Setelah itu kalian lepas shiftnya, lalu kalian klik kanan pada gambar, misalnya saya pada garis nih. Kalian klik kanan, lalu pilih grouping dan group. Maka dia secara otomatis akan menjadi satu kesatuan. Oh, ini D-nya ini belum ikut. Berarti kita tekan shift lagi, lalu pilih D, lalu kita klik kanan lagi, grouping dan group. Maka dia otomatis akan menjadi satu kesatuan. Kayak gitu ya. Itu untuk grouping. Nah, itu untuk kerucut. Di sini juga ada beberapa lagi untuk kombinasi yang lainnya ya. Di sini kayak segitiga, kalian berarti segitiga lingkaran, kalian bisa pakai yang lingkaran full. Berarti kalian bisa gunakan lingkarannya dulu atau tabungnya juga bisa ya. Seperti itu. Nah, di sini ada arrow, di sini arrow kita bisa pakai yang arrow atas bawah, berarti tinggal pakai ini gitu. Ya. Seperti itu. Itu untuk yang shapingnya. Agar lebih mudah kan, jadi kita tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini ada diagram kurva. Kalian bisa pakai yang namanya curve pada shape untuk bikin kurvanya. Jadi kalian cukup tarik saja, ini agak lebih simpel. Kalian tarik, misalnya sampai titik yang ini. Nah, kalian bisa langsung lengkungkan. Kayak gitu, tekan di titik yang kalian mau, lalu lengkung lagi, ditekan lagi gitu ya. Jadi setiap sudutnya kalian bisa klik-klik. Kalau sudah, langsung double klik untuk menyelesaikannya gitu. Jadi setiap kalian tarik dari sini ke bawah, kalian bisa klik sekali, lalu lengkungkan, lalu klik sekali lagi, dilengkungin lagi. Nanti pas di titik terakhir kalian tinggal double klik saja gitu untuk menyelesaikan titik kurvanya. Seperti itu, gampang kan? Nah, itu untuk shaping. Kalian nanti bisa praktekkan ya sendiri. Selebihnya itu sudah gampang. Nah, di sini karena kita sudah selesai gambarnya, grid lainnya bisa kita hilangkan di ungrid, maka dia akan normal kembali gitu ya. Itu untuk shaping sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.